map selanjutnya Sunhawk. Kita masuk ke round yang keempat ya. Ini map yang paling kecil. Dan seperti biasa kalau misalkan tebak-tebakan mapnya, Cornet pasti akan menjawab. Pasti tengahnya itu ada bootcamp, pasti. Gua nggak pernah ngajakin tebak circle di Sunhawk ya. Oh gitu ya. Ya kan saya cuma ngasih tahu Ini aja. mapnya kecil banget ya. Lu prediksi semua pun bisa masuk. Barangkali kamu pengen nanya lagi. Take your best shot. Hey. Final zone is close. Don't you dare. Oke, pesawat yang membagi daerah Sunhawk 50-50 menguntungkan tentunya karena kemanapun garis pesawat, kalau mapnya 4x4 semua daerah bisa tertuju. Benar sekali. Dan tampaknya yang mengisi bootcamp Morph ya. Sudah pasti. Sudah lama saya tidak melihat EVOS turun di bootcamp. Mohon maaf, Evos, kan ini Morph. Iya kan maksudnya Wah, sudah lama. wah circle-nya. Waduh, akan Ini- masuk kan bootcamp? Ya udah pasti, Net. Aing Bootcamp tuh senternya Oh ya Sunhawk. udah, maaf deh salah saya deh. Ih, lucu banget itu. Apanya? Itu telur ayamnya. Tasnya ya lucu Iya, ya. tasnya. Ih, kok Dari- jadi gede? Oh, gara-gara level 1 ke level 2 ya. Tapi tampaknya pasta. Apa? Bigetron tidak memasukkan Alice kali ini ya. Iya. Benar Dia kan? muncul dengan line up utamanya. Benar. Zuxi, Ryzen, Microboy, dan juga Luxi. Oke. Zuxi dan juga Luxi. Si kembar dari Bigetron. Betul, Tachibana yang sering kali ketika mereka tinggal berdua sempat mendapatkan placement dan sering mendapatkan placement terbaik bahkan masuk ke 3 besar. Benar sekali. Dan ini kalau misalkan dari Red Rocky kalau kata Ranger Emas ya. Yes. Dan tadi juga sempat di video call dan sempat melakukan atau menanyakan sesuatu. Pertanyaan yang akhirnya menjadi highlight juga ya. Yap. Itu yang dibutuhkan tuh pas. Jadi kayak ada beberapa komentar dari pro player yang bikin jadi makin panas pertandingannya. Loh, itu yang berusaha gua gali ke player-playernya. Cuma banyak banget pertanyaan yang udah dipancing supaya panas. Mereka jawab dengan aman. Kayak, kenapa kalian bisa dapat chicken? Hoki. Itu jawaban macam apa? Berarti lu kurang panas, lu kurang menyenggol. Gua harus gitu setup loh. lebih bagus lagi ya. Seperti aset yang sedang keluar nih, Lizard. Setupnya dia bagus banget sampai dia mendapatkan rank ke-16 dengan 55 kills. Ceban 823 di match yang sudah dikeluarkan dan masuk di rank 19 untuk di match dealer rankingnya. Ya benar banget. Dan ini baru pertama kali akhirnya aku melihat ada pro player yang pakai anting ya. Di sebelah kiri satu Banyak. doang. Di PUBG Jarang. udah banyak. Oh udah banyak Udah ya banyak, sekarang? udah banyak. Tapi Biar- kan itu lo tau gak? Itu tuh adalah step-step untuk lo menjadi seorang pro player yang banget-banget gitu. Biasanya tuh kalau misalkan pro player yang berat banget, itu warnain rambut itu pasti. Bro, itu tahap pertama itu bro. nomor satu pasti, ya Itu kan? tahap pertama kalau lo pengen dianggap pro player, cat rambut dulu. Bener. Habis itu baru tuh handphone ganti. Oke. Yang boba-boba tuh. Oke, berarti piercing itu level berapa? Itu level 3, level 4. Level 3, level 4. Tergantung dari genre dan juga habitat gamenya seperti apa. Genre dan juga habitat game ya. Sekarang gua tanya, emang habitatnya game tuh beda-beda ya? Loh, Sama aja mainnya juga habitatnya di itu, di ada rumah yang masing-masing, battle, di ada yang main house. battleground, Iya. ada yang down-down tuh. Iya, iya, oke. Ini Oh. kesebut mati karir gua nih ya. Terus habis itu ada yang lain-lain lagi. Banyak, genrenya juga Genrenya, ada ya. FPS. Iya, iya. Atau ada yang mob A. Bener, Atau bener. ada yang lain lagi. Banyak genrenya. MMORPG dan segala macamnya banyak. Gue tinggal menunggu aja apakah nanti bakal ada cacing esports ya. Ngerti nggak? Wow, I know what you mean. Iya. Ya. Lu mau nyambut pakai bahasa Inggris cuma bingung kan? Enggak. Tapi tumben loh Net, ini Sunhawk sekarang jadi game yang pasif banget. Mengingat dari Alter Ego suka banget dengan tempo yang lambat kayak gini. Karena ini akan memberikan kesempatan. Ada yang lagi freestyle di sungai Sunhawk ya. Trik memainkan trik dengan bootnya. Tapi lo tahu nggak sih? Apa tuh? Jet ski itu ada olahraganya, ada sportsnya. Emang ada? Oh, lo tahu ya? Tahu. Gua Ada kira- yang dia freestyle, ada yang dia balap juga. Balapan ya. Tahu nggak sekali balapan berapa orang? Berapa? 20. Dikit. Dikit. Oh dikit, 20 banyak cuy. Lah MotoGP berapa? Hey, MotoGP di jalan. Kalau misalnya jet ski di laut, air basah Kan becek. cuma perbedaan tracknya doang. Masalah air sama aspal. Hey, aspal tidak ada ombaknya. Lah, iya juga. Iya kan beda. Ombak tuh mempengaruhi loh. Oke, kita sedikit itu adalah fun fact sedikit aja. Karena tadi ada jet ski lewat. Betul. Jadi kita memberikan sedikit fakta-fakta menarik. Kalau misalkan jet ski itu diperlombakan juga gitu. Oke, kita balik lagi ke gamenya. Kalau misalkan ngomongin soal tempat favorit Cornet, salah satunya juga adalah, nah ini, Paradise. Paradise. Lu suka banget turun di Paradise kalau lu main di Bener. Sunhawk. Yes. Nah gua kenapa gue selalu ngambil bootcamp? Karena gue laki banget men. Waduh. Laki banget gue. Hey,
Kamu turun di bootcamp laki banget langsung tusun kan? Lah itu lakinya. Apa? Karena setinggi apapun rank gua di PUBG, Iya. itu gak mempengaruhi red card. Jadi gua tusun pun gak peduli gua. Gua gak peduli kalau tusun. Tapi beberapa pro player juga sekarang begitu loh. Jadi KD mereka tuh tidak terlalu tinggi. Yang penting ketika mereka scrim mereka dapat pelajaran yang Karena ambil. mereka sudah lolos seleksi untuk masuk dalam sebuah manajemen tim dan pro tim. Iya. Coba bayangkan untuk seorang pro player yang masih ingin merintis. Oke, menurut Bro Prasta, KDR itu berpengaruh nggak untuk player-player luar sana yang ingin menjadi pro player? Pengen masuk ke tim e-sports besar. Oh itu berpengaruh. Kenapa Untuk berpengaruh? seleksinya. Karena untuk membuktikan kualitas skillnya. Karena biasanya untuk masuk dalam sebuah pro team itu seleksinya pertama dilihat dari data statistiknya. Oke, KD dari matchnya berapa banyak, KD-nya berapa banyak, win-nya berapa banyak, itu pasti bakal dicek. oke. Yang kedua setelah lolos dari seleksi tahap 1 bakal masuk ke seleksi tahap 2. Diajak scrim bareng, Iya. nyambung nggak cara komunikasinya. Bener. Yang ketiga ketika lagi scrim itu ada masalah dia bisa nggak ngasih solusi terbaik untuk timnya. Iya. Untuk berlatih komunikasi yang baik dan benar. Ya, dan juga Gitu. ada beberapa, menurut gue ya sekarang ya, kalau misalnya ngomongin soal professional player, karena sekarang dari Tencent juga banyak banget turnamen-turnamennya dari yang bisa dibilang kayak kelas bawahnya yang benar-benar kayak amatir ya, untuk turnamen PMCC sampai kemarin akhirnya. Ya, jadi kayak ada beberapa step yang orang-orang atau e-sports melihat dari player-player yang mungkin belum kelihatan sampai akhirnya kelihatan dia punya bakat, dia punya strategi bagus, dia punya aim yang bagus. Itu mulai kelihatan dari beberapa turnamen yang sudah diselenggarakan di tahun-tahun ini. Ya, gitu. ngomong-ngomongin AIM, kayaknya udah mulai ada yang ingin melakukan fight tadi dan kameranya berpindah ke arah yang lain. Why? Karena mungkin ini dari BFD juga mau ketemu sama XCN nih. cuma tadi lebih kompleks karena jaraknya lebih dekat dibandingkan Bonafide dan juga XCN. Ya begitulah, ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Oke. terkadang. Ini antara EVOS dan juga Dranix. Hanya berbeda satu bukit doang loh. Ini hanya tebing yang memisahkan mereka. Waduh, LDR. berat sekali. Oh iya. LDR apaan itu deket banget tuh 5 langkah juga nyampe. Coba Net, lu main 5 langkah sampai nggak ke tempatnya Dranix? Ya maksudnya ibaratkan 5 langkah deket gitu loh. Tapi Bro ini Pasta. EXI udah ketahuan loh. Sama 2 pemain Dranix yang udah punya angle ke arah EXI. Kryzen tidak terdeteksi bakal langsung di-pick. Baru diomongin berpasta ternyata langsung dari sebelah arah kanan dan lihat ada Foxy juga. Langsung dapetin satu lagi walaupun sudah nggak pernah tapi ternyata masih dapat. Dan mencoba langsung di end tapi ternyata dia lebih milih untuk merangkak ke arah kiri dan berlindung di balik cekukan tanah di sebelah bawah. Dan ternyata dari Dranix mau dimajuin kah karena EXI sudah mulai knockdown, mulai mundur dia pelan-pelan berharap ada satu batu atau mungkin nyampe ke arah pohon di sebelah kirinya. Tapi ternyata Ucup lebih milih untuk flanking ke arah kiri, sudah dilempar setup smoke dan ternyata EXC-nya. EXC harus hilang duluan. Ya, itu area yang open field Open banget. Mozart dapetin angle shoot ke arah EXI dan gak ada setup smoke dari tim EVOS untuk menyelamatkan EXI-nya tadi. Zeken terjebak di dalam rumah juga sementara Fox tadi fokus untuk melakukan lock angle-nya ke arah player yang udah berhasil dia knock. Yes, Tapi berhasil benar. di revive. Dan lebih milih untuk disengage kayaknya dari Fox, regroup ke arah KZ-nya. Dan tampaknya mungkin mereka akan masuk lagi. Itu udah tadi udah pasti komunikasinya tuh kayak regroup team, need backup, B point. Udah pasti bakal langsung menuju ke arah yang lain lagi. Plan B cuy. Hey, Tidak boleh memaksakan strategi utama ketika mereka udah pincang kayak gini. Apalagi kondisi EVOS yang langsung ke take down dari EXI-nya dan berpindah ini baru. Fokus antara Bonafide dan juga XCN. kayaknya di quick chat nggak ada tuh bahasa-bahasa begitu tuh. Itu Regroup team nggak ada itu tuh. kan bahasa emang kayak perang-perang gitu. Iya bener, zaman saya SMP tuh. Jangan dibahas, partner ada yang sadar Iya ya. makanya. Kamu nih memancing-mancing saja. Oke kita lihat dari tim XCN. Dan harusnya Hitman udah melihat dari Xcurity ya, kata kamu ya? Xcurity. Karena E-nya 2, Xcurity, jadi iya. I ya jadi baca Oh, iya. gitu. Betul. C-nya juga 2 gimana tuh? Xcurity. Gue gak bisa baca C2, jadi Xcurity aja. Xcurity aja ya. Xcurity aja. Dan mulai melihat dengan KBU kali 4. Mencoba untuk ngelihat aja kasih informasi ke arah Hitman yang bersembunyi di balik batu. Dan kalau misalkan dilihat dari BFD. Dan kenapa ini tiba-tiba ada Donaviska yang sedang ngeliat kita dan pakai kameranya. Sambil bawa sarung lagi. Iya. Oke. Balik lagi, kali ini Luxi yang sudah mulai mendapatkan angle shootnya menuju ke arah NFT Liquid. Yep.
Padahal Liquid masih dalam bagian dari BTR ya. Cuma karena memang Ion waktu itu tidak berhasil lolos ke PMPL. Jadi Liquid dipinjamkan kembali untuk bermain di NFT. Standings dulu ya. Betul. Bakal dipus mungkin sama Luxi. Udah naikin baginya dia. Sudah menuju ke arah pertahanan dari tim NFT. Dan lihat ada satu tim, bahkan dua tim yang melakukan rotasi melalui jalur laut. Oke, dengan scope kali tiganya. Cepet banget dia reflect ya. Bener-bener refleks langsung ngepron, bersembunyi di balik satu obstacle juga. Tapi lihat ada tembakan KBU dari arah samping dari tim Bigetron. Terkena beberapa hit. Liquid langsung ngepron lagi. Sementara itu dari sebelah kiri juga dari warehouse satunya Flippy mungkin akan melihat dan memberikan informasi dari arah sebelah kanan nih. Ya, ini Tatmok bakal menjadi tempat yang berdarah. NFT bertahan di arah Tatmok, sementara BTR sudah mulai melakukan lock position ke arah Tatmok. Kau yang sudah mulai ditinggalkan tadi, tapi kayaknya dari tim NFT juga sudah mulai tahu nih BTR setupnya di arah mana aja. Benar. Oke, ini drone view kita akan melihat dari Dranix dan juga EVOS yang sudah kehilangan satu pemainnya. Sedangkan Dranix yang sempat chicken dinner di game yang pertama tidak mau terburu untuk rotasi, tapi ternyata Siren harus satu orang terknockdown. Dan kita lihat juga dari Ray 2K sudah mulai mendengarkan step harusnya. Sudah mulai ditahan grenade-nya, mulai dilempar ke arah yang cukup salah tampaknya. Dibakar. Dilempar molotov tapi belum terkena siapapun. Ray sudah melihat dan langsung ditembak begitu aja spray down-nya, tapi masih belum connect dengan kali duanya. Langsung diras dengan menggunakan Luzai dan langsung jump shot ditembakin. Ray 2K-nya juga harus tumbang. Langsung terknockdown dan bahkan dilempar juga molotovnya. Tersisa satu lagi barrier di arah belakang. Mencoba untuk cover tapi nggak bisa. Ternyata belum sempat, satu orang lagi terakhir di balik batu barrier. Apakah kamu akan sekuat tembok barrier yang bersembunyi di balik batu sendirian? Langsung diras satu dua orang. Mencoba untuk dilempar lagi grenade-nya. 3, 2, 1, happy birthday barrier. Kamu mungkin akan tumbang terkena grenade. Terkena banyak banget damage-nya. Dan sekarat dia, seperempat lagi darahnya. Langsung diras juga player dan langsung tusun tim Siren-nya. Ya, itu setup yang rapi banget tadi untuk mendapatkan last man standing. Dan lagi Siren menjadi tim yang ditusunkan di awal-awal. Oh my god, Siren Esports benar-benar posisinya nggak enak banget ya. Oh, ini mumpung belum ada fight lagi. Pak, Observer, kita boleh intip di manakah Badru berada. Oke, kenapa? Kita lihat dokter ini sudah mengumpulkan berapa banyak healing item yang ada di tasnya dia. Oh gitu ya, si Badru tuh tukang bawa ini ya. Yes, karena ini first aid kit ya? ini strategi yang worth it banget buat dimainin di Sanhok. Healing moment, bahkan alter ego. 26! 26 45 bandage. Iya, betul banget. Dan satu medkit. Satu medkit. Hey, itu berapa peluru ya yang dia pegang ya kalau misalkan begitu? Biasanya dia cuma ngumpulin, misal dia pegang M4 itu 40 peluru yang ada di klipnya dia karena udah pakai extended, sama reloadnya 30. Wow, oke. Berarti dia lemparin ininya ya, first aid kitnya ya. Ya, jadi Dilemparin ke musuh. teman-temannya juga nyari first aid banyak dan itu Dikasih. diberikan ke arah Badrunya. Badru juga ngambil misalkan peluru hijau atau peluru oranye, itu bakal dia looting dan bakal dikasih ke temannya. Jadi emang udah strategi dari Alter Ego. Iya, Karena iya. Alter Ego untuk metanya mereka di Sanhok ini, mereka selalu menggunakan dokter meta. Oke, Meta dokter ya. Meta dokter. Dengan meta. melakukan healing-healingan terus. Bahkan Alter Ego pernah mendapatkan WWCD tanpa mendapatkan kill satupun. Oh iya, Serius. dengan menggunakan Healing. strategi healing tadi. Betul. Oke, apakah kali ini strategi itu akan berhasil ya? Karena ini sudah Selalu sih, Net. Oke, selalu ya. Selalu Berarti- masuk di top 6 lah minimal. Oke. Bahkan sempet dia di top 2 juga dan mendapatkan WWCD. Oke. Sorry, posisi 2 aku WWCD. Top 2 Udah pernah top 2 dan udah pernah dapat WWCD dengan strategi ini maksud gua. Oke, nah gue penasaran nih ketika gue nge-case apakah dia akan dapetin WWCD-nya. Karena gue juga penasaran kalau misalkan biasanya kan WWCD kita fit call ya. Nah gue pengen tanya juga tuh langsung ke Badru. Berarti lu pernah nanya dong ke Badru? Sejauh ini belum sih. Kan- Di. Karena itu kan Oh masih iya, minggu pertama. iya, Waktu itu iya, masih benar-benar. Dek Miralda yang interview. Masih Miralda. Miralda itu yang mana ya? Aduh, yang lo tanya WA-nya Yang lucu Cumi. itu. Maaf. Aduh, Bani. Enggak bercanda. Tolong berpikir lagi. Enggak, saya bercanda. Oke, Oke. circle-nya apa? Ini Alfir loh. Hah? Itu juga kawan saya dari Kalimantan juga dia. Dari Banjarmasin. Semuanya aja teman lu. Iya. Gua teman lu bukan? Temen lu juga, temen gue juga. Ah, Cuma gila. bedanya lu ya caster, kalau mereka pro player.
Ada kastanya ya. Ada kastanya. Ada kastanya ya. Karena kamu lebih pandai untuk berbicara, public speaking kamu lebih bagus. Yo, makanya cewek gue betah. Wow. Oke, back to the game. Tidak usah dibahas masalah ceweknya ya. Cewek yang mana nih? Enggak, yang satu itu, satu satu. doang. Nggak ada lagi yang lain. Udah itu aja. Nah, Mantap. main PUBG aja banyak banget ceweknya, ganti-ganti. Enggak. Jangan dibocorin ya. Iya udah oke maaf. Back to the game. Lofre yang sudah mulai mengambil bagian pinggir di arah circle. Ini di sekitar-sekitarnya Paradise Resort harusnya. Yes bener, di balik batu dan udah dapetin pinggiran zona. Dan kalau misalkan dilihat dari Louvre sudah ngamanin 4 kill juga. Sedangkan dari Paradise-nya, mereka Numpuk ya di Paradise. bener banget. Walaupun tadi Evo sudah mulai rotasi ya. Yap. Jadi sekarang gantian sama tim Onyx. Dan Dranix-nya tetap di rumah yang sama. Betul. Ini Hashtag di rumah aja. betul. Bener kan? Ibaratnya kayak retake position doang. Tempatnya ditempatin Evos, sekarang ditempatin sama Dranix. Sementara Evos bakal milih rotasi lagi untuk bergerak ke bagian mana tadi? Evos itu... EVOS itu tim 5. Iya. Oh enggak, Bukan, 5 itu tuh, Onyx. 5 tuh Onyx. 5 tuh Onyx. Gue iya aja lagi. Tergocek Kan Bu. kertasnya di deket elu Pak. Iya, Lu bisa makanya. cek dong itu Evos tim nomor berapa. Kertasnya di dekat Nomor rumah. 2 deh Evos nomor 2. Wow bener juga ya. Mana Evos sih? nomor 2. Kertasnya Ini oh, nih yang di ini sini. nih, oh ini nih. Saya udah nemu kertasnya. Oke. Oke, back to the game. Dari tim Aerowolf. Back to the beat, back to the dance. Kamu jangan memancing ya. Oke, Ludens Aduh. dapetin 1. Rexa tertangkap, ada True Smoke lagi dari arah rumah Alien Tempur. Hampir mendapatkan 1 pemain dari Geek Fam. Datmos masih bisa berlari dan menutup angle shot dari Alien Tempur. Sedangkan KP juga mendapatkan 1 juga dari tim Louvre. Sedangkan BMD Hitman dan juga Jersey. Oh my god, mereka harus terknockdown 2 orang. Dan mungkin ada HDP sekarang. Oke, HDP dan Jersey. Mereka Tachibana bersaudara dari tim Bonafide akhirnya bersatu. Apakah HDP bisa untuk membantu teman-temannya? Karena 2 orang di depannya, bahkan 3 dibakar. orang terknockdown. Molotovnya kena. Sakit perut dan terbakar. Terkena. Happy birthday dengan menggunakan frag grenade. Dipulangkan posisi 15. Oh my god. Wah gila, Bonafide. IoG enak banget sih tadi. Tapi di sisi lain juga masih ada perang yang terjadi loh. Aerowolf bakal melakukan fight dengan tim Geek Fam. Sudah saling melihat, bahkan Morphe sudah mulai tertangkap. Bakal berusaha untuk di finishing, tapi kayaknya belum confirm untuk balik ke arah lobby. Sementara Potato masih memantek langsung ke bagian open field-nya. Berusaha untuk mendapatkan tapping through the smoke, tapi semuanya sudah berada di balik bukit dan Hands pun tertangkap. Ozora mulai mengetahui di manakah 3 pemain alter ego melakukan rotasi. Yes, sudah mulai mendapat killing spree-nya juga dari tim Louvre. Sedangkan kita lihat IOG kali ini, XCN-nya juga mendapatkan 1 orang. Ludens-nya langsung ludes, hilang langsung di end begitu saja. XCN yang tersisa 3 orang saja melihat 1 step, harusnya terdengar juga stepnya di balik batu dari seorang Nivori. Masih mencoba untuk ngepron aja, tidak mau menunjukkan badannya. Sedangkan Kenju, yang bukan Kenju dan juga Keiju, mencoba untuk flanking ke arah kanan. Dan mulai terdengar harusnya di sini. Step itu Ivory ditembak dan langsung di-knock begitu aja. Masih di luar safe zone-nya. Dan harus kelihatan di sana dari Kenjunya. Mungkin akan di-end dari Rancid, masih sabar. Di-reload terlebih dahulu, sudah ada informasi juga. Kalau misalkan XCN membalaskan, ternyata Rancid-nya juga harus di-knockdown. 1 untuk 1 sekarang posisinya. Walaupun sekarang XCN hanya berdua aja, mencoba untuk ngeras juga. Kalau ada frag grenade ini bakal lebih enak. Dilempar grenade terlebih dahulu, tapi tampaknya XQRT masih mencoba untuk ngepron nunggu pergerakan dari tim IOG. Ya, dia nggak pengen terlalu terburu-buru. Mendingan setup dulu, tutup angle shootnya dulu. Ivory mungkin masih bisa diselamatkan. Ada smoke setup, bakal ditambah lagi 3 setup smoke bahkan yang sudah dilakukan oleh tim XCN. Sementara IOG juga melakukan reset. Mereka nggak ingin mancing war, mereka ingin melakukan recovery terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan fight-nya. Tapi ini zonanya udah mau gerak. Udah menuju ke phase yang kelima. Free shoot. Ini benar-benar free shot juga, benar kata Bro Pasta. Tapi terakhir buat diganti. Kita lihat masih perperangan antara IOG dan juga XCN. Dia sekarang masih bisa dapat dong ternyata first aid-nya. Dan mencoba untuk fade terlebih dahulu atau yang dipakai. Ini wasting time sih kalau mereka masih maksain fight di area yang blue zone kayak gini. Apalagi ini blue zone yang keempat. Dan akhirnya 1 pemain lagi berhasil diamankan. YOLO banget. Untuk yang kedua kalinya dan XCN akan meninggalkan Ivory yang berada di bagian belakang. Ini bakal masuk ke arah pertahanan dari Geek Fam loh. Sumpah deg-degan banget ini gua. Ini kalau jadi motornya. Jadi motor kalau gua naik. Tuh kan baru diomongin kan XQRT kena tuh. Kalau gua naik motor deg-degan banget itu gua. Dan langsung di end tuh sama Potato. Baru diomongin dan langsung terkena spray down. Sedangkan dari KZ EVOS yang sudah mulai rotasi dan menjadi
paling depan dia. KZ memberikan informasi juga di Wah, depannya free shoot. ada NFT. Ditembak Mas Gaga, Mbak Gaganya di mana dan ternyata langsung terknockdown dan bahkan Flippy. KZ masih bisa untuk bertahan ternyata. Masih bisa untuk first aid kit terlebih dahulu dan harus teman-teman di belakangnya membantu dia, nge-backup dia, nge-cover dia. Karena posisinya sudah mulai ketahuan juga ada tim nomor 1 Dranix yang sudah terknockdown sebelah kiri dan bahkan Red Rocket juga ada di sebelah kanannya. Ini udah mulai berkumpul semuanya di dalam satu titik yang sama. Iya, tapi untuk EVOS dia bisa ngelihat ke arah NFT, dia bisa ngelihat ke arah Red Rocket dan bisa ngelihat ke arah Dranix, tapi tidak untuk tim Onyx. Karena Onyx berada di belakang dari EVOS dan lihat satu pemain langsung diamankan begitu aja. Casey bahkan sekarang sedang terjatuh. Harusnya masih bisa disangkap untuk diselamatkan, tapi Alvirlo bakal menembak ke arah Geek Fam. Dia harus bergerak masuk menuju ke pertahanan dari tim EVOS. Alvirlo mungkin bakal display dari bagian depan. Kiri juga sudah mulai terjadi baku tembak. Zekin akan mengontrol bagian di mana Onyx akan masuk. Mengganti menjadi red dot side atau mungkin holo. Alvirlo hendak kemana? Wal mencoba untuk ngepron aja kawan kita ini, dan kita lihat juga Liquid masih mencoba untuk mantekin dari KZ yang sudah di knockdown oleh tim Red Rocket dari arah warehouse. Sedangkan Zuxi juga mendapatkan satu dengan menggunakan KBU-nya. IOG F2R atau F2R. So, yes. Sudah kelihatan juga Ryzen, KBU masih mencoba untuk melihat-lihat saja. Itu mungkin kelihatan kepalanya Jaxi. Belum, masih ketutupan sama ranting dan daun-daun yang ada di sana. Lihat, satu jendela dikontrol sama 3 pemain dari BTR. Gak ada yang mau bergeser. Dan untungnya Ryzen punya angle ke arah Rensky. Sudah mulai ketahuan posisinya. Tapping asmaranya sedikit memberikan damage menuju ke arah Rensky. Morb masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Bahkan No Mercy sudah berada di bagian bukit. Satu orang tertahan di bagian belakang. Mau ke arah mana Morb bergerak, karena di bagian belakang masih ada satu tim yang tersisa. Yes, mencoba untuk masuk ke arah zona juga. Dilihat juga No Mercy, Dranix. Ini bentar lagi kelihatan nih. Ucup lihat. Ucup. Yes. Dan Ryzen ya, lihat satu hit lagi mungkin, tapi ternyata tidak play zone yang dapetin point killnya. Dan kita lihat juga dari No Mercy mulai masuk ke arah zona. Melihat ada peluang di sana, kosong dia, kiri kanan dan tidak tertembak satu peluru pun. Dan masih bisa untuk ngamanin play zone nih. Ya, Rancid bahkan kemakan sama Blue Zone karena udah menyakitkan banget. IOG harus puas di posisi ke-13. Sudah mulai kecil dan masih ada 12 tim yang tersisa. Masih 12 tim dan sekarang menjadi 11 karena Onyx harus tereliminasi. Harus pulang ke GH-nya masing-masing. Sudah di GH-nya masing-masing. Udah di GH-nya masing-masing. Iya, maaf. Dan XCN juga kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yes, benar sekali. Dan Rensky masih bersembunyi di balik satu batang pohon yang cukup besar seperti punya Pasta. Dan kita lihat juga dari Arrow Off sudah mendapatkan killing spree. Amin. 5 kill didapatkan dan masih bisa untuk di-revive harusnya. Jaxi-nya disuruh masuk. Ayo masuk nak, sini aku sembuhin dulu, dan berhasil dong. Jaxi-nya masih bisa untuk di-revive ternyata dari Geek Fam ID Datmos. Dia harus berperang melawan Blue Zone yang cukup menyakitkan. Dan di atasnya Arrow punya angle ke arah Datmos. Dia tersisa 2 lari, healing. Gak boleh telat healing. Gak boleh telat healing, apa gua bilang. Alien tempur. Airlove punya angle ke arah Datmos tadi dan harus dipulangkan. 7 tim yang tersisa. Sebenarnya gue pengen ngelihat di mana Badru berada sekarang. Karena Alter Ego tersisa 1 pemain dan gue yakin itu adalah Badru. Bukan orang lain lagi, itu Badru. Sudah pasti. Sudah pasti ya? Sudah pasti, confirm. Oke. Dan dilempar grenade lagi. Sedangkan Microboy juga dengan menggunakan M4-nya. Harusnya sudah mengetahui ada tim DG. Sedangkan Luxi mendapatkan Jaxi. Dan bahkan langsung dipulangkan Morph timnya ke posisi placement ke-6. Tersisa 2 dari NFT dan juga AE11. Dan bahkan DG-nya terknockdown. Plus dari tim Aero Potato juga harus terknockdown. BTR masih full tim 4 orang. Tidak ada yang hilang. Masih berdiri dan bahkan masih masuk ke dalam zona. Ini Badru. Tinggal 9 first aid kit. Ini nggak bisa sih. Kalau dia berada di arah yang 3, di Blue Zone gini bakal sulit banget. Enggak, itu bakal tetap itu sampai habis. Mungkin dia bisa bertahan di posisi keempat karena kali ini DG bakal fight dengan Arrow Wolf. Hanya berada di bagian bukit yang berbeda doang kali ini, berbeda sisinya aja. Sementara Bandits, di cancel ternyata. Salah pencet mungkin dari Trix. Step sudah mulai terdengar. Setup terlebih dahulu DG. Sedikit bingung Trix mengambil arah kiri dan kanan. Mungkin karena tinggal 3 lawan 4 granatnya. Turner bocor banget. Dan kali ini bakal dirasa sama seorang Trix. Jarak dekat hanya pohon yang memisahkan mereka. 1 berhasil diamankan, Arrow Wolf berhasil mendapatkan 2 tapi juga udah mulai kehilangan 2 pemain. Dengan mode FPP yang mereka mainkan. Zona sudah mulai menghimpit tapi di bagian kiri ada yang menembak. Zuxi mendapatkan Vanco
dari DG. Yes, langsung diamankan satu orang dan bahkan kita lihat juga dari DG langsung nge-end tambahan poin kill didapatkan 1 poin kill dan ada Microboy di sana nge-front shot dan mencoba untuk dimajuin lagi Microboy-nya memulangkan tim DG di posisi kelima. BTR mendapatkan poin kill yang cukup nyayur banyak banget, ada 9 total poin kill yang mereka amankan. Dan itu memberikan nafas untuk Aerowolf Badru setup tuh, terlebih itu dahulu. Ya, Badru. itu Badru masih ada. Gue gak tahu ada berapa banyak sisa healing yang dia punya. Kalau tadi ada 9, harusnya sekarang udah mulai menipis banget. Oh, Badrunya ketahuan sama Liquid. Ketahuan dan langsung dipulangkan di placement keempat. Microboy ngelempar lagi grenade-nya. Mencoba untuk mencari posisi tim yang ada di depannya. Sedangkan Liquid, dia juga harus mati. Karena zona tersisa Bigetron melawan Aerowolf. 4 melawan 4 dan 1 orang Luxi mendapatkan alien tempur. Red alien melawan alien tempur mendapatkan 2. Microboy juga mendapatkan 1 lagi. Mencoba untuk dilempar setup smoke. Mencoba untuk flanking juga dari Luxinya. Melihat dari arah kanan. Mencoba untuk maju pelan-pelan. Ditahan lagi grenade 3 orang tersisa 1 lagi. Dan mungkin ini akan menjadi chicken untuk win dari Bigetron RA. Mencoba untuk di rush lagi dan ternyata benar. Winner chicken dinner. Bigetron Red Alien. Udah. Karena bomnya masih banyak banget, utility mereka masih banyak banget. Kalaupun nggak ada bom itu molotovnya gue yakin BTR masih punya. Jadi kondisi dari Aerowolf tadi memang kehimpit banget di balik batu. Mereka udah nggak bisa setup lagi karena mereka habis fight sama DG. Dan hampir aja Aerowolf sebenarnya rata sama DG. Untungnya BTR masuk ke fightnya menjadi orang ketiga, menjadi tim ketiga yang datang. Dan akhirnya BTR yang dapetin PBCD-nya. Wow. Akhirnya. Luar biasa. Kita panggilkan lagi Dona Fiska yang dari toilet 12 tadi. kill. Yes. 12 kill. 12 kill Masa untuk bentar, gua Bigetron catat Red dulu. Aliens.